Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik-teknik non-tes memahami peserta didik dengan angket dan sosiometri. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, marilah kita mengenal anggota dari kelompok 12. Untuk yang pertama bisa diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Devin Austin dengan NIM 22101161621017. Perkenalkan, nama saya Dika Askia Sulaiman dengan nomor induk mahasiswa 22101163100001. Perkenalkan, nama saya Ibu Twidi Rangga Aditya dengan NIM 22101162100009. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dengan NIM 22101163100010. Kenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 22100162100024. Baik, tadi kita telah mendengar perkenalan dari anggota kelompok 12. Lanjut kita masuk ke dalam pendahuluan. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari tugas kami yaitu kegiatan mengukur, menilai, dan mengevaluasi sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak lepas karena kegiatan tersebut merupakan suatu siklus yang dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pendidikan telah terlaksana. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada apa pengertian non-tes dan apa fungsi non-tes. Yang kedua, apa saja teknik non-tes yang sering digunakan. Yang ketiga adalah pengertian angket dan sosiometri. Dan tujuan dari penulisan kami yang pertama untuk mengetahui pengertian non-tes dan apa fungsi non-tes. Yang kedua untuk mengetahui teknik non-tes yang sering digunakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir untuk mengetahui pengertian angket dan sosiometri. Baik, lanjut ke pengertian teknik. Baik, selanjutnya bab 2 pembahasan. A. Pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa dari guru dan sekolah. Adapun kegunaan teknik non-tes ialah untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Keterangan orang tua dan lingkungannya mengenai diri siswa, dan lainnya. Teknik non-tes akan kita bahas bersama dalam unit 4 ini adalah observasi, angket, wawancara, dan sosiometri. B. Angket. Angket disebut juga kuesioner yang merupakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Sekarang pembagian jenis angket jika dilihat dari sumber datanya sebagai berikut. A. Angket langsung. Ialah angket yang diberikan langsung kepada orang yang dimintai atau jawaban atau responden yang ingin diselidiki, contohnya angket siswa. B. Angket tidak langsung. Adalah ketika angket dikirim ke orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi seseorang. Jenis angket ini membutuhkan perantara untuk memperoleh data sehingga jawaban yang diperoleh bukan dari sumber utama. Misalnya pertanyaan dari orang tua tentang anaknya, pertanyaan dari guru tentang siswanya, dan lain-lain. Yang kedua, angket berdasarkan strukturnya. A. Angket berstruktur adalah angket yang berisi jawaban yang jelas, singkat, dan konkret dari pertanyaan-pertanyaan. B. Angket tak berstruktur, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian panjang lebar dari responden. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaannya. Angket berdasarkan pertanyaannya ini ada 3 macam. Yang pertama, pernyataan terbuka atau dengan bahasa lain open question. Ialah angket yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan secara leluasa. Angket ini digunakan untuk mendapatkan opini. Contohnya seperti pertanyaan, menurut Anda, siapa yang pantas menjadi presiden dan berikan alasannya. Yang kedua, pertanyaan tertutup atau closed question. Pertanyaan tertutup adalah pernyataan yang membuat atau mengharuskan responden untuk memilih jawaban yang sudah tersedia di dalam angket. Jadi di sini responden tidak bisa memberikan jawaban secara bebas. Contohnya seperti siapa pemain Indonesia? A. Ujang, B. Soeharto. Nah, kita bisa lihat di sini
ada dua pilihan. Yang ketiga, itu ada kombinasi terbuka dan tertutup atau open and closed question. Open and closed question ialah jawabannya sudah ditentukan kemudian diikuti pernyataan terbuka. Contoh, pernahkah Anda bernafas? A. Pernah. B. Tidak. Jika pernah, berapa kali sehari Anda bernapas? Jadi dalam satu jawaban, itu ada alasannya. Selanjutnya, Keempat, selanjutnya menurut bentuk jawabannya. Menurut bentuk jawabannya terbagi menjadi 4, yaitu jawaban tabuler, berskala, dengan cek, dan kategorikal. Jawaban tabuler, yaitu responden diminta menjawab dengan mengisi tabel yang sudah tersedia. Yang kedua, jawaban berskala, ialah pertanyaan yang dimana responden diminta menyatakan pembenaran atau penolakan terhadap hingga terdapat gambaran tentang derajat kecakapan, keadaan sikap, dan keadaan dari responden. Yang ketiga, jawaban dengan cek. Responden menjawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan yang tersedia, biasanya dalam bentuk daftar. Jawaban ini disebut juga dengan pilihan ganda. Yang keempat, yang terakhir, jawaban kategorikal, yaitu responden diminta memilih satu di antara dua pilihan yang tersedia dengan bentuk jawabannya benar atau salah. Baik, selanjutnya ada sosiometri. Sosiometri adalah sebuah cara derajat hubungan antar individu atau orang yang digunakan untuk penilaian perilaku secara berkelompok atau grup. Keamanan. Sosiometri mengukur kualitas hubungan sosial individu dengan individu lain. Sosiometri pertama kali dipopulerkan oleh Jacob Levi Moreno sejak 30-an. Ia adalah seorang psikiater yang bermigrasi dari Austria, Amerika setelah Perang Dunia II. J.L. Moreno menggunakan metodenya sosiometri sebagai alat untuk menganalisis hubungan manusia dalam suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial. Pekerjaan sosiometri meliputi merancang, menyusun instrumen, melakukan pengukuran dan analisis. Data yang dikumpulkan diolah, dianalisis yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan suatu program kegiatan tertentu. Oleh karena itu, untuk mempelajari sosiometri secara utuh, mahasiswa harus memahami konsep dasar dan definisi sosiometri, ruang lingkup, dan permasalahan sosiometri. Dibutuhkan berbagai referensi atau pendapat sejumlah ahli atau penulis, dan kemudian menyarikannya menjadi satu pemahaman tertentu. Modul 1 ini terbagi ke dalam dua bagian kegiatan belajar. Yang satu, membahas konsep dan definisi serta ruang lingkup sosiometri yang dilengkapi dengan berbagai contoh dan permasalahan sosiometri. Sedangkan dalam kegiatan belajar 2 akan dibahas tentang berbagai aplikasi sosiometri dan perkembangan sosiometri oleh para ahli. Yang terakhir, penutup kesimpulan. Non-tes adalah pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa untuk mengenali, memahami peserta didik sebagai individu dari guru atau pengajar. Fungsi non-tes ini adalah mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan oleh teknik tes. Teknik non-tes ini terbagi menjadi beberapa, di antaranya angket dan sosiometri. Angket disebut juga kuesioner yang merupakan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk menjawab jawaban secara tertulis. Sedangkan sosiometri adalah sebuah cara derajat hubungan antar individu atau orang yang digunakan untuk penilaian perilaku secara berkelompok atau grup keamanan. Sedikit saran, demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang tersedia saat ini. Kami banyak berharap para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini berguna bagi para pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk membaca makalah ini. Baik, tadi kita telah menyaksikan pemaparan materi tentang teknik-teknik
non-tes untuk memahami peserta didik melalui angket dan sosiometri. Baik, mungkin kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami dalam penyampaian ataupun dalam pemaparan materi. Sekali lagi kami memohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan selamat sore. Terima kasih.